Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini di masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2020-2021, izinkanlah saya, nama Ahmad Nur Hidayat SAG MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik ini berlaku bagi semua warga sekolah, wabil khusus para peserta didik baik kelas 10, 11 maupun 12. Kita ketahui bahwa apa itu yang dimaksud dengan tata tertib? Tata tertib adalah kaidah atau aturan atau susunan ataupun cara menyusun sistem. Jadi kalau tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah ini dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib yang berlaku di sekolah. Perlu Anda ketahui bahwa tata tertib di sekolah itu, khususnya di SMA Negeri 13 Tangerang, mungkin kalian semuanya sudah mengetahui, bahkan sudah membaca dan menandatangani semua tata tertib yang telah kami berikan kepada kalian dan kedua orang tua. Mungkin di antara kalian sudah ada yang membaca ataupun mempelajari daripada isi daripada tata tertib sekolah. Nah, tata tertib ini merupakan pedoman bagi kita agar kegiatan belajar di SMA Negeri 13 ini mencapai apa yang kita harapkan bersama. Nah, yang akan kami sampaikan pada kegiatan hari ini hanya sebagian saja atau secara umum saja yang akan kami sampaikan, bagian daripada tata tertib sekolah SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Pertama, kita tahu bahwa disiplin adalah kunci kesuksesan. Nah, dalam kedisiplinan ini perlu kita lakukan dalam berbagai kehidupan, baik dalam belajar maupun di luar belajar. Nah, kegiatan pembelajar di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang ini ada waktu-waktu tertentu. Tidak setiap hari atau tidak setiap minggu ada aturan mainnya. Pertama, waktu pembelajaran di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang ini dimulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 15.30. Yang kedua, perlu Anda ketahui juga tentang kehadiran. Kehadiran ini adalah bagian dari proses pembelajaran, yang mana apabila di antara kalian ada dalam satu semester ada 9 hari saja yang kalian lakukan ketidakhadirannya, berarti Anda sudah punya poin untuk tidak naik kelas. Maksimal kalian untuk tidak naik kelas itu hari yang perlu kalian ketahui, tidak boleh lebih dari 9 hari. Kalau lebih dari 9 hari, kalian tidak akan naik kelas. Seperti 10, 11, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa kehadiran siswa itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Yang pertama, bahwa kalian hadir di sekolah itu sebelum pembelajaran 10 menit sudah ada di sekolah atau hadir di kelas. Yang kedua, siswa yang terlambat dari sekolah
15 menit sebelum jam dimulai pembelajaran tidak diperkenankan mengikuti pelajaran tanpa izin dari guru piket. Jadi kalau ada kalian yang lambat, itu tidak boleh langsung masuk kelas, harus minta izin dulu ke guru piket, surat. Nah, surat itu adalah untuk mengantar kalian ke kelas. Nah, guru di SMA 13 tidak akan menerima kalian tanpa ada surat apabila terlambat. Yang kedua, siswa juga dilarang meninggalkan pelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar dan meninggalkan lingkungan sekolah pada saat istirahat tanpa izin dari guru piket. Nah, kalau kalian ada yang bolos atau tidak naik kelas, meninggalkan kelas tanpa si guru piket, berarti kalian dikategorikan bolos. Nah, itu ada pertanda kalian sudah tidak masuk kelas. Maka itulah bagian daripada untuk kalian, satu poin untuk tidak naik kelas. Yang kedua, yang ketiga, siswa diwajibkan mengikuti upacara penaikan bendera. Nah, setiap setiap hari Senin itu diadakan penaikan bendera. Itu wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah, siswa, guru maupun pegawai tata usaha. Kemudian juga siswa yang berhalangan tidak hadir diwajibkan memberi surat keterangan dari orang tua siswa. Artinya diketahui oleh orang tua ketika menulis surat, tidak kalian yang menandatangani, tidak kalian yang membuatnya, tetapi yang membuat surat adalah orang tua kalian dan yang menandatangani adalah orang tua kalian. Jadi tidak ada kalian sendiri yang menandatangani. Dan kemudian sekarang zaman modern, kalian bisa melalui surat, tapi dikirimkan via WA kepada wali kelas atau ke guru yang bersangkutan pada hari itu, pada saat jam pembelajaran. Dan bagi siswa yang tidak hadir dalam keadaan sakit, maka harus disertai dengan surat keterangan dari dokter. Kemudian pakaian seragam sekolah. Siswa diwajibkan memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut yang nempel di baju. Apa saja atribut? Kemudian lokasi, papan nama, kemudian ada bendera, ada merah putih, lambang merah putih, kemudian juga ada lambang sekolah, nama sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian hari Senin dan Selasa, seragam yang dipakai adalah baju putih, celana atau rok abu-abu dan berjas alma mater. Jasa alma mater itu nanti akan dikasih dari sekolah, beli di koperasi. Kemudian juga hari Rabu itu memakai seragam pramuka. Jadi hari Rabu itu semuanya memakai atribut seragam pramuka lengkap dengan kacinya dan sebagainya. Kemudian juga untuk hari Kamis memakai baju batik khas sekolah dan celana rok hitam warnanya. Kemudian juga untuk hari Jumat memakai seragam muslim atau sekolah. Kemudian juga siswa diwajibkan memakai sepatu hitam. Jadi yang dipakai sepatu hitam, kalau selain hitam akan kami ambil dan tidak akan dikembalikan kecuali orang tua yang mengambil. Memakai kaos kaki warna putih dan ikat pinggang warna hitam. Nah, bagaimana kalau selain warna hitam? Akan kami ambil. Kemudian juga siswa juga dilarang memakai celana panjang atau rok yang tidak sopan. Seperti apa? Stray itu ya artinya celana yang bawahnya lebar, atau celana jangkis pendek dan ketat. Ya, itu juga tidak boleh. Nah, itu seragam sekolah yang diatur dalam peraturan tata tertib sekolah yang telah ditentangi oleh kalian semuanya. Kemudian juga aksesoris atau perhiasan dan barang lain. Ini yang dilarang. Siswa laki-laki dilarang berambut gondrong. Awas, kalau ada yang gondrong rambutnya akan kami cukur. Ukurlah laki itu rambutnya atas 2 cm,
pinggirnya 1 cm, jadi 21. Kemudian juga tidak boleh memelihara kumis. Nah, laki pakai kumis, jambang, jenggot, serta memakai anting-anting atau gelang ataupun kalung dan cincin, itu tidak diperkenankan di sekolah. Kemudian juga siswa perempuan juga dilarang bermake up, memakai perhiasan yang berlebihan. Misalkan memakai perhiasan emas semuanya pakai di tangan, kalung juga dikeluarkan, bermake up lebih dari 2 cm, memakai pedak dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Kemudian juga siswa juga dilarang membawa senjata tajam ataupun tumpul dan senjata api di lingkungan sekolah. Siswa juga dilarang membawa dan menghisap rokok nih bagi anak laki-laki. Mohon maaf, kalau ada yang merokok di sekolah akan kami kenakan sanksi, baik merokoknya di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah pada saat belajar dan masih menggunakan seragam sekolah. Nah, itu yang tidak boleh. Bagaimana IPA di luar sekolah, misalkan di kantin ataupun di luar, tetapi kalau memakai pakaian seragam sekolah SMA 13 akan kami kenakan sanksi. Kemudian juga siswa juga dilarang membawa atau menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kelas narkoba sudah dilarang. Kalau ada yang memakai atau membawa atau menggunakan ataupun mengedarkan, pasti akan kami kenakan sanksi. Itu bukan hanya dari sekolah, tapi akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian juga kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3. Siswa diwajibkan memelihara kebersihan, keindahan, dan ketertiban sekolah serta membuang sampah pada tempatnya. Kami telah sediakan tempat-tempat sampah di sudut-sudut kelas ataupun di depan kelas. Tolong buang sampah pada tempatnya. Kita, apalagi orang muslim, mohon maaf, ada hadis atau dalil tentang ana jopatu minal iman, bahwa kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi itu adalah kebersihan adalah bagian daripada iman kita. Kalau ada yang kotor, kita tolong disapu, atau ada sampah tolong dimasukkan ke bak sampah. Itu adalah bagian pelaksanaan daripada iman yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian juga dilarang juga siswa berkelahi atau tawuran antar pelajar sekolah dan sekitarnya. Kalau ada yang berkelahi, baik dengan teman sekolah ataupun teman di luar sekolah, itu adalah sudah merusak atau merugikan diri kalian sendiri bahkan sekolah, maka kalian mungkin dikenakan sanksi yang berat. Kemudian juga siswa dilarang melakukan atau berbuat tindakan asusila di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, kalau ada yang berbuat asusila, mohon maaf, biasanya laki kepada perempuan, itu dilarang keras. Dan juga siswa dilarang membawa benda ataupun barang milik sekolah ataupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, kalian di sini misalnya ada laptop milik sekolah diambil, di perpustakaan juga diambil, misalkan buku-buku dibawa pulang tanpa seizin perpustakaan, itu dilarang. Bisa ada kursi di sekolah bawa pulang, nah itu juga sama dilarang. Kemudian punya teman kalian ada uang, ada HP, ada pun apa saja yang ada di sekolah tanpa seizin yang punya kalian mengambil, maka kalian disebut pencuri. Itu maka dilarang untuk mencuri atau mengambil hak bukan milik kalian. Kemudian juga siswa juga dilarang mengaktifkan atau memainkan alat komunikasi seperti handphone dan sejenisnya. Ketika kegiatan belajar mengajar kalian misalkan main HP ataupun main game dan sebagainya, atau menggunakan alat-alat komunikasi dan sebagainya, nah itu juga akan kami larang. Kemudian juga kalian juga dilarang menyimpan data-data yang di luar norma agama pada alat komunikasi tersebut. Misalkan di HP-nya ada gambar-gambar yang tidak sepatutnya oleh kalian dilihat dan tidak ada sangkut paut dengan kegiatan sekolah, akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian perbuatan asusila, perkelahian dan pencurian. Siswa di sekolah ini
tidak diperkenankan menikah selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Misalkan kalian sudah baru kelas 10 ataupun kelas 11 sudah menikah, maka kalian mau nggak mau harus mengundurkan diri karena di sekolah tidak ada yang sudah menikah. Kemudian juga melakukan yang dilarang, yaitu melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual baik terhadap adik kelas maupun teman sebaya kalian di sama kelas ataupun kakak kelas kalian, ataupun dengan siapa saja kalian melakukan pelecehan seksual, maka itu bagian daripada perbuatan yang melanggar aturan tata tertib sekolah. Kemudian juga siswa dilarang ikut tawuran baik perorangan maupun kelompok secara bersama-sama ataupun massal, baik dengan teman sekolah maupun dengan pelajar dari sekolah lain. Kemudian juga siswa juga dilarang memakai hak milik orang lain tanpa izin, pencurian dan penipuan. Awas, di sini perlu kamu ketahui bahwa sering ada kehilangan HP dan sebagainya. Tolong kalau juga HP, simpen HP yang baik-baik. Kemudian juga jangan sampai HP disimpan sembarangan di dalam kotak meja ataupun di tas, ditinggalkan orang, lebih baik dipegang ataupun disimpan di saku kalian. Nah, kami tidak bertanggung jawab apabila ada yang hilang HP. Kenapa? Ketika kamu hilang HP, laporan kepada kami, Pak, HP saya hilang. Tapi ketika kalian beli HP, tidak pernah lapor. Nah, itu yang tidak betul kalian ketahui. Kemudian juga siswa juga harus menjaga barang-barang dan peralatan sekolah. Misalnya ada papan tulis dijaga, meja nggak boleh coret-coret, ataupun pintu ataupun jendela ataupun apa saja peralatan milik sekolah tidak boleh diambil ataupun dicor-cor dan sebagainya. Kemudian apabila terjadi kehilangan, pencurian atau maka bukan tanggung jawab sekolah. Kemudian juga sanksi mungkin setiap lembaga ataupun setiap sekolah pasti ada sanksi apabila bagi orang yang melanggar. Tapi kalau nggak melanggar, kalian tidak akan dapat sanksi. Nah, bagi siapakah pelanggaran ini? Itu bagi orang yang melanggar tentang tata tertib sekolah. Nah, akan dikenakan sanksi secara bertahap sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pertama ada sanksi berat. Sanksi berat ini siswa secara otomatis akan diberhentikan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Sanksi berat ini yaitu antara lain, contohnya terbukti telah menikah selama menjadi siswa SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Nah, kalian diam-diam menikah dan sebagainya, otomatis akan kami keluarkan dari sekolah. Dan itu adalah bagian daripada pelanggaran yang berat. Kemudian juga terbukti melakukan perbuatan asusila, misalkan hamil di ruang nikah, membuat video, menyimpan dan mengedarkan berisi konten pornografi, melakukan pelecehan seksual dan lain-lain di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan yang lain. Itu adalah perbuatan sanksi yang berat. Apabila terbukti maka akan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian juga terbukti mengedarkan ataupun menggunakan narkoba, minuman keras ataupun obat-obat orang lain. Terbukti mengambil barang tanpa sepengetahuan miliknya di lingkungan sekolah, misalkan kalian mencuri HP, mencuri uang maupun yang lain-lain. Kemudian terlibat kasus kriminal yang melibatkan pihak kepolisian, otomatis akan dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah bagian dari sanksi berat. Yang kedua ada sanksi ringan atau sedang. Sanksi sedang. Pertama, siswa ini ditunda kenaikan kelasnya. Apa saja di antara yang melanggar peraturan ini? Pertama, terbukti memasukkan tanda tangan kepala sekolah ataupun wali kelas ataupun guru, petugas sekolah dan sebagainya. Terbukti
memalsukan ataupun mengubah dokumen resmi, contohnya ijazah, rapor dan sebagainya. Kemudian juga lebih dari 9 hari tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa ada keterangan yang jelas atau apa. Nah, ini ada sanksi yang termasuk bagian yang sedang. Dan apabila lebih dari 9 hari kalian tidak mengikuti pelajaran, otomatis tidak akan naik kelas dalam satu semester. Ini juga bagian daripada sanksi sedang, yaitu terlibat tawuran ataupun baku hantam secara perorangan atau kelompok maupun bersama-sama massal, baik dengan panitia sekolah maupun dengan pihak yang lain. Kemudian juga melakukan perjudian di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Misalkan main remi, main gaple, pakai uang dan sebagainya, itu yang dilarang di sekolah. Ataupun judi dengan yang lainnya. Kemudian juga terbukti melanggar aturan sekolah, itu apa? Merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah SMAN 13 Kabupaten Tangerang. Itu ada bagian dari sanksi yang sedang. Apa sanksi sedang? Tidak akan naik kelas kalau ketahuan. Kemudian juga yang ketiga adalah sanksi ringan. Sanksi ringan ini akan diperingatkan oleh guru, wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolah yang diberikan apabila siswa terbukti diantaranya membuat keributan, kegaduhan selama proses belajar mengajar di sekolah. Misalkan kalian buat onar, buat ribut di sekolah, di kelas, nah itu adalah sanksi ringan yang berupa teguran dan sebagainya. Kemudian terlambat hadir di sekolah, itu ada juga bagian dari sanksi ringan. Kalau yang terlambat dari sekolah, kalian biasanya, mohon maaf, bapak itu di depan pintu gerbang dengan guru piket, yang terlambat kalian akan dikenakan sanksi berupa apa? Menulis ayat ataupun membaca ayat Al-Quran. Kalau orang muslim, dia membaca doa-doa yang digunakan sehari-hari. Kemudian juga tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di luar kelas saat belajar berlangsung, alias bolos. Guru di kelas, kalian di luar ataupun di kantin dan sebagainya. Kemudian juga mengadakan perayaan ulang tahun di lingkungan sekolah yang menyebabkan kegaduhan dan mengotori lingkungan sekolah. Kalau ada yang ulang tahun, tolong jangan di sekolah, silahkan di rumah masing-masing ataupun di sekolah boleh, tapi dengan tidak membuat gaduh ataupun yang lainnya dengan seperti tumpengan dan sebagainya. Silahkan dibagikan ke teman kalian, tapi tidak boleh perlu gaduh dan sebagainya. Kemudian juga bagian daripada sanksi ringan juga membuat keributan atau kegaduhan selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Meninggalkan pelajaran tanpa izin dari guru atau pelajaran. Bolos juga sama, itu tidak boleh bolos. Meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket atau wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Jadi kalau kalian yang meninggalkan sekolah biasanya tanpa seizin guru piket, itu tidak diperkenankan untuk keluar sekolah. Kemudian juga tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu dengan atribut yang sesuai akan digunting ataupun disita oleh guru ataupun oleh sekolahnya, oleh guru BP ataupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan hanya boleh diambil oleh orang tua ataupun wali. Bagi siswa putra yang berambut panjang tidak sesuai dengan ketentuan, rambut dapat dipangkas oleh guru. Nah, yang gondrong-gondrong insya Allah akan dicukur oleh bapak. Mungkin itu sekedar informasi tentang tata tertib secara umum yang berlaku di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Secara khusus Anda tinggal membaca di aturan yang telah Anda fotokopi. Yang ketika kalian menyerahkan berkas pendaftar ulang
yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 Juli kemarin. Nah, itu adalah yang perlu kalian ketahui. Mudah-mudahan kalian ini yang sekolah di 13 ini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, yang bisa mentaati aturan sekolah. Bahkan kata Bapak juga tadi, disiplin adalah kunci kesuksesan. Artinya, kalau ingin sukses, kalian harus punya kedisiplinan. Orang yang tidak disiplin pasti tidak akan sukses hidupnya. Manjada wajada, pedang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Sekian saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.